keluarga kita, untuk kesehatan kita, untuk pekerjaan yang kita butuhkan, jalan keluar atas kesulitan-kesulitan kita. That's fine. Kita perlu berdoa buat diri kita. Tetapi berdoa tidak hanya untuk diri sendiri. Orang-orang Kristen yang sejati mengerti bahwa berdoa juga merupakan kesempatan pelayanan untuk berdoa bagi kebutuhan orang-orang lain. Tuhan Yesus sendiri menunjukkan teladan itu. Dia jarang berdoa untuk dirinya. Dia berdoa untuk orang lain. Berdoa untuk orang-orang sakit, orang lumpuh, bahkan orang mati. Dia berdoa untuk murid-muridnya yang saat itu maupun yang kemudian akan datang. Alias yang kita kenal istilah dia berdoa syafaat. Bahkan dia menjadi juru syafaat, menjadi juru doa untuk kita sekalian. Dia disebut Imam Besar Maha Agung karena di sebelah kanan Allah Bapa sejak dia naik ke sorga setelah kebangkitannya sampai sekarang dia selalu berdoa bagi saudara dan saya. Kalau hal-hal yang baik kita alami dari hal-hal yang kelihatan buruk, itu adalah karena juru syafaat Maha Agung kita berdoa untuk kita. Kalau kita berdoa, kadang-kadang tidak sedikit orang bilang, aduh jangan suruh saya berdoa di depan umum, saya tidak tahu berdoa. Saya nggak tahu bagaimana berdoa yang bagus. Saudara, doa sebetulnya tidak perlu bagus. Yang perlu doa itu tulus, bukan bagus. Dengan sejujurnya, sepenuh hati, sungguh-sungguh kita omong kepada Tuhan. Satu hal yang menjadi penghiburan kita, bahwa doa kita itu pasti mendatangkan yang baik bagi kita, adalah karena adanya Sang Juru Syafaat Maha Agung itu. Setiap kali saya atau saudara berdoa, kita berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Bukan pro forma kita sebutkan kalimat itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tetapi hakikat doa kita adalah seakan-akan kalau Tuhan Yesus sendiri yang berdoa. Kita mau mengerti kalau Tuhan Yesus berdoa seperti doaku, kira-kira dia ngomong apa? Apa yang akan kemukakan? Sehingga, kalaupun karena ketidaksempurnaan saudara dan saya sebagai manusia, kita berdoa itu keliru, tapi kita berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, maka doa kita itu di-screen, disaring oleh Tuhan Yesus sebagai juru syafaat. Dia akan meneliti doa kita. Kalau doa kita benar, dia langsung ajukan kepada Bapa di sorga. Kalau doa saya keliru, doa saudara salah, it's okay. Jangan takut. Asal kita tulus berdoa, Tuhan Yesus akan seleksi doa kita. Dia akan mengkoreksi, dia akan menyempurnakan, lalu yang sudah dia sempurnakan itu yang dia ajukan ke depan tahta Bapa di sorga. Sehingga gilirannya datang kepada kita selalu yang baik, yang terbaik. Tuhan Yesus melakukan pelayanan doa. Kita adalah murid-muridnya. Mestinya, wajarnya kita meniru teladan dia untuk suka berdoa, bukan cuma untuk diri sendiri. Saudara, saya sedang membaca sebuah buku dan hendak saya sharingkan kepada saudara-saudara. Beberapa minggu lalu pernah saya sebutkan, buku itu berjudul 90 Minutes in Heaven. Pengalaman seorang pendeta gereja baptis. Dia baru pulang dari sebuah konven pendeta-pendeta baptis. Kemudian di sebuah jembatan di tepian lake di daerah Texas, sedannya, mobilnya itu ditabrak, bahkan digilas oleh truk 18 roda. Jadi truk kontainer yang besar sekali itu menghantam mobilnya dari depan, melempar dan menjepit mobilnya ke pagar-pagar jembatan besi itu, jadi di sandwich di sana, jadi gepeng. Fotonya yang saya lihat itu persis bagian kiri yang terlepas masuk. Jadi dia terjepit di sana, saudara-saudara. Dashboard itu menghantam
pangkal pahanya atau bagian perut bagian bawah, lalu kaki kiri terempas ke sebelah kiri, jepit antara dashboard dengan kursi. Tulang utama dari kaki kiri itu hilang, tidak pernah ditemukan sampai sekarang. Dia perkirakan kemudian bahwa tulang itu kemungkinan terlempar ke dalam leg. Kaki kanannya melintang ke sebelah kanan, tulangnya hancur. Lengan kiri melewati kepala dia, lalu terkulai di belakang tempat duduk. Sudah tinggal pengtal kantil cuma kulit. Tulangnya juga hilang, tidak tahu kemana. Saudara bisa bayangkan hebatnya kecelakaan tersebut. Lalu ketika tenaga medik datang, periksa langsung, disimpulkan tewas di tempat. Jelas kondisi seperti itu, kaca semua masuk ke dalam badan, darah di mana-mana. Dia mati di tempat. Lalu dia sesudah jatuh jangka waktu yang lama belasan tahun kemudian, dia menulis buku ini, menyampaikan kesaksiannya. Dia menceritakan bagaimana dia mengalami surga. Selama 90 menit dia mendengar musik di surga, dia melihat cahaya yang terang sekali dari Allah, dia berjumpa dengan banyak-banyak orang yang dia kenal di sana. Indah sekali. Tidak ada perasaan menyesal bahwa dia meninggalkan dunia, tidak ingat sama sekali mengenai dunia lagi. Dia sungguh bersukacita dan menikmati surga selama 90 menit. Tapi kemudian dia hidup kembali. Apa yang terjadi, saudara-saudara? Ketika kecelakaan itu terjadi, jelas trafik macet luar biasa. Ada seorang rekan pendeta bersama dengan istrinya juga baru pulang dari konven tersebut. Sebetulnya dua orang ini, yaitu pendeta Dick dan istrinya, berangkat lebih dulu meninggalkan tempat konven dari pendeta Don Piper ini. Tapi karena cuaca sangat dingin, pendeta Dick dengan istrinya lalu singgah ke satu kedai untuk minum kopi. Beberapa menit kemudian, pendeta Don yang mengalami kecelakaan ini melewati kedai tersebut dan kecelakaan itu terjadi. Nah, ketika mereka mau berangkat di pendeta Dick, jalan sudah macet luar biasa. Makin lama makin panjang berkilo-kilometer. Jadi dari kabar-kabar di depan diberitahukan ada kecelakaan parah. Bagaimana kecelakaannya? Tidak tahu. Cuma satu sedan dihantam remuk, hancur oleh truk besar. Dan karena keadaan macet tidak bisa bergerak sama sekali, lalu ada gerakan dalam hati pendeta dan istrinya untuk jalan kaki. Mari kita tengok ada kecelakaan apa sih. Nah, ketika dia sampai di tempat, di sana 3 mobil yang dihantam oleh truk tersebut. 2 mobil cuma ringsek sedikit, tapi pengemudinya katanya tidak apa-apa. Lalu dia tanya kepada polisi, I'm a minister, apa yang aku bisa lakukan, siapa yang aku bisa doakan? Oh, 2 kendaraan itu pengemudinya sudah oke, mereka sudah pulang juga, tidak apa-apa. Bagaimana dengan mobil merah yang satu itu, sudah ditutup terpal, saudara-saudara. Polisi mengatakan orang itu sudah deceased, dia sudah meninggal. Tuhan, demikian kesaksian pendeta Dick, berbicara kepada pendeta untuk berdoa bagi orang di dalam mobil merah yang hancur ringsek itu. Dia seorang pendeta baptis, bukan karismatik. Berdoa untuk orang mati itu nggak pernah ada dalam kamus teologianya. Tetapi dia begitu jelas yakin Tuhan berbicara kepada dia, kamu pergilah ke mobil merah tersebut dan berdoa untuk orang di dalam itu. Dia tidak mau, tapi Roh Kudus menggerakkan dia untuk pergi berdoa. Dia juga tidak tahu bagaimana harus ngomong kepada petugas keamanan di sana. Lalu dia menghampiri seorang perwira polisi dan berkata, saya seorang pendeta, saya mau pergi mendoakan korban di dalam mobil merah tersebut. Polisi katakan, aku sudah bilang dia sudah mati. Ya, saya mau berdoa untuk kamu. Jadi mereka heran, mungkin orang masih waras atau tidak. Karena dia mendesak terus, dia katakan, terserah kamu lah.
Jadi dia masuk ke dalam mobil